Di saat ku melayani Tuhan, kulihat ada banyak rintangan. Ku pikul salib setiap hari. Ku sadari ku tidak mampu, namun ku tetap taat, penuhi panggilan-Mu. Kuatkan aku dan teguhkan aku, sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Oh, sertai aku Tuhan, urapi aku Tuhan, beri kekuatan untuk melayani-Mu. Beri kekuatan untuk melayani-Mu. Marilah kita bangkit berdiri dan memuji kasih setia Tuhan yang senantiasa Ia berikan kepada kita, para pelayan-Nya. Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuki ibadah kita dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang telah merendahkan dirinya dan menjadi hamba yang setia melayani sampai mati bagi penebusan dosa manusia. Salam bagimu, wahai para pelayan Tuhan. Damai sejahtera beserta saudara. Dan besertamu juga.
Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah sampai di ujung minggu penutup bulan pelayan. 3 minggu kita diingatkan dengan tema-tema melayani. Minggu pertama dan kedua tentang perkataan dan teladan Yesus. Minggu ketiga tentang panggilan sorgawi dari Allah. Dan kemarin diakhiri dengan KPI. Di setiap minggu kita mendapat kertas pink yang kecil untuk diisi dan dimasukkan ke dalam wadah. Tapi jumlahnya tidak lebih dari 10% jumlah jemaat kita. Ada satu kejadian kemarin di KPI yang membuat hati saya tergugah. Waktu kita mendapat kesempatan menulis di atas daun, aku ingin menjadi, kita terus harus mengisi sisanya. Ada seorang bapak yang duduk di sebelah saya. Kebetulan saya duduk di ujung pintu masuk. Dia bingung, apa yang bisa dia isi? Pelayanan apa yang bisa dia lakukan? Dia mengeluh, matanya sakit. Kakinya susah untuk berdiri lama. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan atau dia isi. Lalu saya bilang, Bapak bisa berdoa untuk jemaat ini. Lalu dia segera mengisi dengan semangat dan segera berdiri, tapi dia terus berbalik untuk mengambil tongkatnya untuk jalan ke depan. Baru beberapa langkah dia kembali lagi. Sambil terisak, dia menangis di samping saya dan meminta saya tolong menggantungkan daun yang sudah diisi di pohon yang kemarin kita bikin. Dalam isakannya dia bilang, saya hanya bisa selalu hadir dalam acara ibadah-ibadah yang diadakan dan mengisi kursi-kursi kosong ini. Wow. Tadinya saya sudah membuat ilustrasi untuk berbicara, akhirnya semalam saya merubah semua ilustrasi ini. Saya tidak tahu apa yang dia isi dalam daun itu, karena itu adalah komitmen dia dengan Bapa di surga. Saya hanya menggantungkan kertasnya di pohon. Kita sering membatasi diri kita dengan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa ini, kita tidak bisa itu. Padahal Tuhan tidak minta hal yang spektakuler. Melayani adalah panggilan Kristus. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Siapkah kita memberi yang terbaik dalam setiap pelayanan kita? Siapkah kita menggunakan setiap anugerah Tuhan dalam diri kita masing-masing untuk memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi sesama? Tuhan memanggil kita. Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentaramu di sini
Marilah kita mengingat dan merenungkan kembali kehidupan kita. Apa yang kita lakukan ketika pelayanan tidak membawa keuntungan bagi kita? Apa yang kita lakukan ketika pelayanan justru membuat kita dihina dan dicela oleh sesama? Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus Kau mengabdi bagiku. Apa yang kita lakukan ketika melihat sesama yang terluka dan bergumul dengan berbagai masalah kehidupan? Ku utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus Kau berkorban bagiku. Apa yang kita lakukan ketika berjumpa dengan sesama yang tersisi dalam persekutuan, mereka yang berduka dan kurang dikasihi? Ku utus Kau kepada yang tersisi, karena hatinya dirundung sendu. Sebatang kara tanpa handai taulan, ku utus Kau membagi kasih-Ku. Apa yang kita lakukan ketika pelayanan kita justru bertentangan dengan segala ambisi pribadi? Apa yang kita lakukan ketika egoisme pribadi justru membuat persekutuan dan pelayanan kita terpecah belah? Ku utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus Kau bersatulah teguh. Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan. Ya Kristus, ampunilah kami ketika panggilan-Mu untuk melayani dalam hidup kami sering kami abaikan. Ampunilah kami ketika pelayanan tidak kami lakukan dengan kesungguhan dan ketulusan. Ampunilah kami karena seringkali pelayanan yang kami lakukan semata-mata demi kepentingan dan kehormatan diri kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk mengingat bahwa Kristus terlebih dahulu menjadi pelayan bagi kami, sehingga kami pun melayani Tuhan dan sesama. Dalam kasih-Mu kami mohon. Amin. Ku utus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegak terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku. Ku
Umat Tuhan, ketika kita mengaku dengan tulus di hadapan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil, serta mengampuni kita dari segala kesalahan kita, seperti firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 9-10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sesekitamu, berilah salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berilah salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku remuk, tiap hatiku sentuh, ku berikan damai-Nya karena anugerah-Nya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku,
Kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, di tengah persekutuan kami pada saat ini, Engkau juga hendak memuaskan kerinduan hati setiap kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Sebab kami percaya dari firman-Mu kami bisa beroleh apa yang baik, apa yang terpenting buat hidup kami. Dan kami percaya hanya hidup di dalam kebenaran firman-Mu, kami dapat merasakan apa artinya hidup yang bahagia. Karena itu berkatilah ya Bapa ketika kami bersama-sama membaca dan merenungkannya, supaya pertama-tama kami dapat memahami, mengerti dengan baik, dan setelah itu Engkau juga menolong kami untuk kami mewujudkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, supaya firman-Mu dan hidup kami seiring sejalan adanya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-11 hingga ayat 27. Demikian tertulis. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Sebab aku takut akan Tuan karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.
Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah menjalani ikatan yang dengan sadar kita buat. Hidup adalah menjalani ikatan. Itu berarti dalam hidup ini kita tidak pernah terlepas dari ikatan. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita adalah bagian di dalamnya. Dalam suami istri kita punya ikatan. Dan kita jalani ikatan itu. Dalam keluarga antara orang tua dan anak kita punya ikatan. Dan kita harus jalani, pelihara ikatan itu. Di dalam kehidupan masyarakat kita punya ikatan sebagai anggota masyarakat. Kita pegang ikatan itu. Di tempat pekerjaan pun kita terikat. Di dalam sebuah perjanjian kerja antara kita dan perusahaan. Kita jaga ikatan itu. Di pasar pun kita punya ikatan antara penjual dan pembeli, konsumen dan juga produsen. Kita jaga, pelihara ikatan itu. Dan dalam gereja pun kita punya ikatan. Menjadi bagian sebagai anggota jemaat. Karena itu tidak ada orang Kristen yang tidak terikat dengan gereja. Itu enggak baik. Iman memang urusan pribadi. Tapi pribadi-pribadi yang beriman Tuhan satukan dalam bentuk persekutuan. Tidak bisa tidak. Enggak pernah ada orang yang lebih baik sebagai orang Kristen tapi enggak pernah menjadi anggota jemaat manapun. Itu tidak mungkin. Sama seperti pemain bola, dia nggak mungkin menjadi pemain terbaik tapi tidak masuk kesebelasan manapun. Itu mustahil. Dia harus menjadi bagian di dalamnya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah ikatan-ikatan dalam hidup yang dengan sadar kita masuk di dalamnya. Dan juga dengan sadar bahwa ikatan itu hanya bisa dipelihara lewat kepercayaan yang dipertanggungjawabkan. Kalau kepercayaan itu sudah tidak lagi kita bisa pertanggungjawabkan, bahaya. Ikatan itu mulai kendor, lepas. Dan sontak pintu berkat tertutup rapat. Aku akan mengasihi engkau baik dalam suka dan duka dan seterusnya. Itu ikatan. Yang dipercayakan kepada kita masing-masing pribadi sebagai suami dan istri untuk dipertanggungjawabkan dalam hidup ini. Kalau kepercayaan itu dilupakan dan tidak dilakukan dengan tanggung jawab, maka mulai retak dia. Mulai pusing hidup suami istri ini. Mulai layu, daunnya mulai kuning, sebentar dia berguguran, lalu kering kerontang dan mati. Begitu juga dengan relasi kita dengan anak-anak kita. Ada ikatan tanggung jawab. Ada kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk kita bisa wujudkan bagi tumbuh kembang anak. Kalau kepercayaan itu nggak dijalankan, ya ada konflik besar antara orang tua dan anak di sini. Dalam masyarakat pun begitu.
Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan oleh masyarakat lewat kehadiran kita di sana. Kalau kita menjadi anggota masyarakat yang cuek, yang tutup pintu, yang tidak peduli dengan tetangga kiri dan kanan, mungkin kita nggak sadar bahwa tiap malam RT berkumpul membicarakan kita. Bagaimana cara mengusir kita dari komplek ini. Dalam pekerjaan apalagi. Ya, perusahaan memberikan kepercayaan kepada kita untuk dipertanggungjawabkan. Tapi kalau itu kita lalaikan, SP1 duluan tentunya. Baru SP2, baru setelah itu kita tahulah. Keran berkat bisa tertutup rapat di sana. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup adalah ikatan yang dipercayakan kepada kita untuk dipertanggungjawabkan. Dan itulah kehidupan. Begitu juga ketika kita menjadi anggota jemaat dalam sebuah gereja. Kita diikat oleh satu janji. Ya, saya percaya dan berjanji. Kita pertanggungjawabkan kepercayaan itu untuk kita wujudkan sebagai bagian dalam kesatuan jemaat. Jadi keanggotaan kita dalam jemaat bukan hanya sekedar tercatatnya kita dalam buku anggota jemaat. Bagi orang-orang tertentu dengan begitu berarti paling tidak minimal peti standar nanti dapat gitu loh. Ya. Bukan itu pertama-tama makna nama kita dicatat dalam buku anggota. Bukan itu pertama-tama makna arti bahwa kita adalah anggota jemaat. Apa artinya kalau kita menjadi anggota jemaat? Apa artinya kalau nama kita tertulis dalam buku induk keanggotaan? Artinya dengan sadar kita mengatakan bahwa inilah jemaat sebagai lahan pelayanan yang Tuhan berikan untuk saya mengabdi di sini. Itu komitmen. Kalau kita menjadi anggota jemaat dalam sebuah jemaat, maka kita sadar jemaat itu adalah lahan. Di mana Tuhan menempatkan kita, dan sebelum ditempatkan Tuhan memberikan kemampuan dan talenta kepada kita untuk kita berkarya. Karena itu jangan menjadi orang Kristen yang gak punya jemaat. Dia gak punya lahan apa-apa. Sehingga dia hanya datang dan menerima berkat, lalu tidak pernah memberi apa-apa buat sang pemberi berkat. Jadi kita menjadi anggota jemaat, katakanlah anggota jemaat GKI Kapling Polri, maka kita sadar inilah lahan untuk saya berkarya. Oh, kalau gereja memberi berkat udah gak usah dihitung, minimal tiap minggu kita bawa pulang itu. Tapi apakah kesadaran bahwa inilah lahan yang Tuhan berikan untuk kita cangkul tuai bersama dengan segala talenta dan kemampuan berbeda yang Tuhan berikan? Sehingga kita bukan hanya sekedar penikmat dan penerima, tapi juga kita bisa memberi. Wah, Yesus pernah memberikan umpama seperti ini yang kurang enak didengar. Waktu Yesus berjalan-jalan ke kebun anggur, dia melihat ada pohon ara tumbuh di sana. Pohon ara itu pohon liar. Oh, bersyukur dia tumbuh di kebun anggur. Kita tahu kebun anggur mungkin adalah kebun yang paling dirawat dibandingkan kebun-kebun yang lain. Yang paling banyak mengandung pupuk dibandingkan kebun-kebun yang lain. Yang paling aman karena dikelilingi oleh pagar dan juga menara-menara jaga dibandingkan dengan kebun-kebun yang lain. Mestinya dia bersyukur, mestinya dia ungkapkan apapun yang ada padanya sebagai bentuk rasa syukur, tapi sudah ditunggu-tunggu toh nggak berbuah juga. Ya, kalau cuman begini berarti dia cuman ngabisin, cuma nyedot, cuma ngambil. Ya, bukan berarti kepingin dibalas si kebun itu. Tapi ya mestinya minimal standar perasaan itu ada. Kalau saya mendapat, bukankah saya juga bisa harus memberi? Jadi dosa pohon ara di tengah kebun anggur adalah dia cuma ngambil, nggak bisa terima, nggak bisa memberi. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kita menjadi anggota jemaat di sini dan bulan ini menjadi bulan pelayan. Ya, baru kali ini sih saya ikut bersama-sama ada bulan pelayan, biasanya bulan musik, bulan apa segala macam ya. Ini ada bulan pelayan dan ini baik juga. Kita semua diingatkan. Bukan yuk bersama-sama bantuin majelis jemaat, bukan.
Sebab hajat hidup gereja itu adalah hajat hidup bersama. Ini tanggung jawab kita semua. Jadi kalau kita dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan gereja bukan ngebantuin majelis jemaat, tidak. Tapi majelis jemaat memberikan lahan untuk kita semua bisa dengan parang kita, dengan cangkul kita, dengan apapun yang ada pada kita yang Tuhan berikan, kita bisa bersama-sama berkarya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingat Johannes Calvin, tokoh reformator kita, tokoh reformasi, dia pernah mengatakan begini. Kalau kita menyapa Allah sebagai Bapa, maka kita memanggil gereja sebagai ibu. Gereja adalah ibu kita. Dan ini bermain perasaan sekali. Seorang ibu, gereja adalah seorang ibu. Jemaat Kapling Polri adalah ibu kita. Mungkin gak cantik seperti yang lain, ya. Tapi ini ibu kita. Mungkin tidak sehebat yang di sana, ya. Tapi kita seperti katakan kepada ibu kita secara jasmani, ya walaupun ibu seperti apa, engkau adalah ibuku dan aku adalah darah dagingku. Memang engkau banyak keterbatasan, engkau banyak kekurangan, tapi aku ada, hidup dan bertumbuh karena engkau. Lewat baptisan engkau melahirkan aku, lewat firman engkau menyuapi aku, lewat sidi dan peneguhan katekisasi engkau meneguhkan aku, lewat berkat engkau mengutus aku, dan lewat penggembalaan engkau mengawasi aku, sehingga aku bertumbuh. Di tengah segala keterbatasan engkau telah melakukan yang terbaik, sehingga aku bisa bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Engkau adalah ibuku. Walaupun bukan hebat, tapi aku mencintaimu. Apapun yang ada padaku, aku akan datang bahwa aku mengingat. Bukan hanya dalam logika pikiran, tetapi juga dalam tindakan, kepercayaan kita. Atau apa yang dipercayakan kepada kita, dapat kita pertanggungjawabkan untuk ibu kita. Walaupun dia tidak hebat, namun kita berikan dia hati yang bergembira. Karena kita mau bersama mengabdi kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini panggilan kita semua. Dan bacaan kita hari ini tentang perumpamaan tentang uang mina. Jelas sekali lewat perumpamaan ini Yesus mau mengatakan bahwa setiap orang, saudara-saudara dan saya, dalam relasi ikatan itu, bahwa setiap orang diberikan kepercayaan dan kepercayaan itu harus dipertanggungjawabkan. Hidup adalah menjalani kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Dan betapa si pemberi hidup itu tidak suka kalau ada yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Bukan soal keuntungannya yang dipersoalkan di sini, tetapi apakah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengabdian seseorang mengelola apa yang dipercayakan. Tuhan mempercayakan kepada setiap orang, dan setiap orang mengembangkan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Sesuatu harus dikembangkan, kalau enggak ada artinya. Yesus juga pernah bilang, benih itu harus jatuh dan mati supaya dia bisa bertumbuh. Kalau dia cuma ada di toples tetap satu, enggak ada artinya. Tuhan memberikan kasih kepada kita, ya kembangkan kasih itu. Jangan didiemin ada di dalam perasaan saja. Dia harus diungkap dalam berbagai macam bentuk. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, kembangkan, jangan sekedar sampai di batas bakat saja, tapi harus terwujud dalam sebuah karya-karya yang kreatif supaya itu jadi berkat. Kasih sayang harus dikembangkan. Bukan hanya sekedar mengatakan aku mengasihi kamu, kalau enggak percaya belahlah dadaku. Enggak ada artinya. Dia harus diwujudkan, dikembangkan secara nyata supaya semua pemberian-pemberian itu sungguh bermanfaat, berguna dan menjadi berkat. Tuhan juga memberikan berkat-berkat itu, kemampuan-kemampuan itu, talenta itu, mina-mina itu kepada kita untuk dikembangkan di dalam lahan pelayanan ini. Dan jangan ada yang diam saja. Jangan ada yang diam saja.
Seperti dalam perumpamaan di tempat yang lain, ketiga Injil merekam itu. Seorang memiliki kebun anggur dan siap masa panen, lalu memanggil para pekerja mulai dari bursa tenaga kerja, panggilin semua, perempatan jalan di pasar-pasar di mana-mana, lihat kalau ada yang duduk-duduk nganggur, panggil, bawa semua, suruh kerja. Karena aku nggak suka ngelihat yang duduk doang dan nganggur. Kerajaan Allah adalah kerajaan aktif. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak berpangku tangan. Kerajaan Allah adalah banting tulang, digulung tangan dan berkeringat. Itu kerajaan Allah, bekerja. Saya enggak meniru Jokowi. Bekerja. Melakukan karya. Itu kata perumpamaan Yesus. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat di sini memberikan lahan-lahan itu kepada kita semua. Yang di komisi atau badan pelayanan. Dulu memang disebut badan pembantu majelis jemaat. Sekarang udah mulai disadari mereka bukan pembantu majelis jemaat, tapi rekan sekerja. Jadi diberikan kepercayaan untuk mengembangkan hidup bersama kita. Lalu juga yang di paduan suara, yang di panitia, itu juga diberikan kepercayaan. Ya, di mana kita punya kemampuan diberikan oleh Tuhan, mari kita kembangkan. Jangan kita bungkus sama sapu tangan saja. Ya, mari kita kembangkan. Apalagi kepanitiaan. Mungkin ya saya nggak tahu apakah mungkin susah kali ya cari orang buat panitia. Memang lebih enak menikmati hasil panitia. Ya, nggak capek-capek, nggak pusing-pusing. Saya juga memahami soal ini, saudara, apalagi panitia untuk perayaan-perayaan, Natal, Paskah. Masih ada tradisi perayaan itu di sini? Masih ya. Dan itu nggak cukup 20 juta kan? Ketawa berarti 20 juta belum dapat apa. Saya di sana masih di sekitar 25-30. Ya, masih belum apa-apanya dibandingkan di sini kali ya. Ya, artinya itu kegiatan-kegiatan yang menyerap dana nggak kecil, gede. Kalau dikelolanya kurang bagus, sayang. Mestinya bisa beli sapi, dapatnya cuma ayam negeri. Karena nggak bisa dikelola dengan baik. Karena nggak ada yang bisa kreatif untuk memanfaatkan mina yang diberikan ini menjadi berkat yang lebih besar. Hal-hal itu memang penting. Karena perayaan juga adalah bagian dari pemberitaan. Ya. Kristus itu dijumpai baik lewat mimbar dan khotbah maupun lewat perayaan-perayaan. Jadi memang perlu itu diprioritaskan atau diberikan perhatian supaya semuanya bergerak. Yang dokter-dokter, perawat-perawat, ada poliklinik, ada balai pengobatan. Lagi-lagi itu bukan bantuin majelis jemaat, bukan. Tapi majelis jemaat memberikan lahan. Kamu Tuhan berikan mina seperti itu, kembangkan di sana. Jangan dibungkus saja dengan sapu tanganmu. Kembangkan semua. Karena inilah tempat kita bekerja. Ya, kalau soal salah sih urusan lain lah. Ya, itu biasa lah ya. Melakukan kesalahan biasa, kita juga nggak enak. Bekerja nggak boleh salah, waduh paling nggak enak. Ya, biasalah. Toh jangan dibuat-buat kesalahan itu. Ya, inilah lahan-lahan yang Tuhan berikan dan yang oleh majelis jemaat dibuka untuk semua ambil bagian, tua, muda, besar, kecil, siapapun. Bahkan tadi ibu bilang ada seorang bapak yang usia sudah mulai lanjut kali ya. Bingung mau ngapain, jadi panitia gimana? Mau di poliklinik ya gimana? Saya jadi pasiennya di sana. Apa yang bisa dilakukan bagi kita yang usianya udah lumayan? Udah lanjut. Apakah berarti kita nggak punya tempat atau tempat kita makin sempit, makin tersisi di sini? Tidak. Kalau kita belajar dari orang Jawa dan kita bertanya, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia?
Maka mereka akan mengatakan ada 3 hal yang dapat dilakukan. Pertama, uhur, tutur, sembur. Uhur itu berarti teladan, tutur itu berarti nasihat, sembur itu berarti doa. Itu dibutuhkan. Dibutuhkan dalam hidup bersama. Bukan hanya tenaga dan otot yang hebat, tetapi juga butuh lutut-lutut yang bertelut memohon kekuatan dari Dia. Butuh yang memantau perjalanan supaya jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ini kan butuh. Kalau enggak terkontrol. Paulus pernah menghadapi situasi yang pelik di jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu jemaat yang patut kita acungkan jempol, angkat topi. Kenapa? Paling kaya dalam soal diberi talenta. Itu paling kaya. Sampai bahasa roh, sampai apapun ada. Dan Paulus melihat bukan makin indah, jadi makin gak karuan. Pasar masih mendingan, ini lebih kacau dari pasar. Semuanya mengungkapkan atau memunculkan kemampuannya sesuka hatinya. Yang satu lagi berdoa, yang ini teriak-teriak khotbah, yang di sana sedang mengajar dan segala macam dalam waktu yang sama. Kita bisa bayangkan kayak apa jadinya. Makanya Rasul Paulus, kalau yang satu bicara yang lain diam. Mari kita atur semua. Gereja itu harus juga mengatur. Supaya semuanya tertib. Ingat, Allah kita itu Allah yang suka dengan keteraturan. Waktu dunia diciptakan ini dalam keadaan kacau, Allah gak suka. Allah tertibkan karena Allah kita adalah Allah yang suka dengan ketertiban. Karena itu jangan risih dan juga jangan alergi dengan tata tertib yang ada. Itu baik untuk mengatur. Supaya apa yang Tuhan berikan lewat keteraturan itu bisa manfaat dengan baik, bisa menjadi berkat. Wah, kalau yang ini muncul sendiri, tiba-tiba di sini meluapkan lagi, tiba-tiba di sana kemampuan, semuanya jemaat menjadi tempat unjuk gigi, adu kebolehan. Sedangkan Kristus dilupakan. Ini bahaya. Kolose pasal 1 mengatakan jemaat itu tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. Kristus adalah kepala kita. Jangan bergerak nggak ada kepalanya. Mengerikan. Pernah lihat ada tubuh jalan nggak ada kepalanya? Mau lihat? Ya, bukan di kuburan pada Jumat Kliwon, bukan. Bisa saja di gereja sebagai tubuh, tapi kepalanya nggak ada. Karena apa? Dia aktif, dia bergerak sesuka hatinya, bukan menurut Kristus sang kepala. Akhirnya konflik lah di sana. Akhirnya yang satu nggak suka, mundurlah. Yang satu pergilah, ditinggalkanlah sebelum waktunya dan seterusnya. Kacau semua. Karena apa? Hanya menjadi aktivisme. Kegiatan-kegiatan yang jauh dari ketaatannya pada Kristus. Padahal Kristus adalah kepala kita. Kita ini tangan, kaki, ya, mulut, anggota tubuh. Kalau tangan itu bergerak di luar kepala, itu ada masalah. Saya nggak tahu dari psikologi kedokteran, penyakit apa namanya itu. Tiba-tiba tangan gerak sendiri, padahal kepala nggak nyuruh. Ya, itu pasti ada masalah. Tapi biarlah ada sinkronisasi antara kepala dan tubuh sehingga gerak tubuh benar-benar atas perintah kepala. Dan maksud niat kepala benar-benar terpenuhi lewat setiap gerak-gerak tubuh. Makanya Kristus jangan dilupakan. Mungkin banyak orang yang kabur dari kita gara-gara itu. Bukan kurang aktif, tapi aktifnya gak terkontrol. Sampai-sampai Kristusnya gak kelihatan. Yang ada adalah ribut, suasana panas, dan seterusnya. Ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai Kristusnya terlupakan. Masing-masing melamar jadi kepala, repot. Ya, masing-masing pengen didengerin, pengen diikutin. Lalu ada grup sono, ada grup sini, ada gap sana, ada gap sini. Bahaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan memberikan tiap-tiap mina kepada kita. Tiap-tiap bakat, kemampuan, atau tiap-tiap hal baik pada kita. Dan perintah Tuhan adalah kembangkan itu. Bukan sekedar dia ada di dalam telapak tangan kita, tapi bagaimana dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran kita olah, kita kelola, supaya apa yang Tuhan berikan itu bisa berkembang. Jemaat ini harus hidup, jemaat ini harus berkarya, jemaat ini harus kelihatan dan kerasa. Sebab jemaat ini lagi-lagi tubuhnya Kristus. Bukti konkret, bukti nyata bahwa Kristus tidak mati adalah gereja. Gereja adalah tubuhnya yang terus bergerak, yang terus berkarya. Kalau dia mati, nggak ada gerak tubuh apa-apa. Jadi peran kita sangat penting. Dan peran setiap kita adalah unit-unit yang semuanya memegang peranan di dalam hidup, gerak, langkah, tumbuh, kembang jemaat ini. Dan hanya lewat kesediaan kita menggerakkan tubuh kita dalam pelayanan, maka Tuhan menempatkan gereja sebagai berkat-Nya di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita sebagai gereja, memang persoalan pelayan ini seolah nggak ada habisnya. Kita terus-menerus membutuhkan regenerasi, ya, regenerasi. Kita butuh terus, karena kita juga nggak mau yang diangkat dia lagi, ya. Apalagi di penatua, kemajelisan, turun setahun, muncul lagi yang itu. Ya, bukan nggak boleh sih, bukan, tapi rasanya juga ya nggak terlalu bagus juga lah dilihatnya. Ya, syukur-syukur kalau ada yang baru-baru, tapi setiap kali saya kesini selalu ada wajah-wajah yang baru, khususnya di kepenatuaan, dan itu baik. Ya, biar kita semua bisa ambil bagian dalam lahan-lahan pelayanan yang ada. Tetapi dengan sungguh-sungguh tentunya, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sekedarnya. Sebab saya nggak ngebayangkan, saudara, kalau misalnya dalam satu periode, katakanlah contoh penatua, bisa saja itu komisi atau apa, satu periode 3 tahun, diisi oleh para penatua yang pikirannya cuma ngitungin hari, kapan turunnya. Hah? Ya kayaknya nggak terlalu optimal juga akhirnya, ya kan? Semangat kalau udah di bulan Februari, karena Maret akhir selesai gitu loh ya. Wah, ya enggak juga. Kita perlu pengorbanan di sana gitu ya. Demi Kristus perlu pengorbanan. Saya pikir hal yang paling kita sadari ketika kita mengenang Kristus adalah pengorbanan. Pasti itu. Dan itu panggilan kita, dan kita punya kepuasan tersendiri terhadap pengorbanan. Injil itu selalu membujuk kita supaya apa? Jangan merasa puas dengan hidup biasa-biasa aja. Makan, minum, tidur, kerja, dapat duit, jajan, belanja, terus mati. Nggak ada artinya hidup kayak begitu. Nggak ada hal yang dibanggakan dari hidup seperti itu. Oleh karena itu Injil membujuk kita untuk lebih dari sekedar kayak begitu hidupnya. Perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan, meniru gaya Yesus, ada kenotis, ada pengosongan diri, bahkan menjadi serupa dengan hamba, bahkan menderita sedemikian rupa demi kemuliaan Allah. Itulah kepuasan hidup yang oleh Injil kita semua diajak untuk merasakannya. Jalanilah hidup dengan tingkat kepuasan yang tinggi, lewat pengabdian, lewat pengorbanan, dan upah pelayanan kita adalah itu. Bukan pengen dihormati, pengen dihargai. Ya, itu salah. Pelayan yang ingin dihormati dan dihargai itu salah. Sama salahnya dengan jemaat yang tidak menghormati dan tidak menghargai para pelayannya. Itu sama salahnya. Jadi pelayan jangan minta dihormati dan dihargai. Tapi juga jemaat jangan tidak menghargai dan tidak menghormati pelayannya. Tapi harus dihargai dan hormati. Walaupun tidak dicari, tapi dia dapat dari sambutan jemaat. Nah, saudara, perlu ada kerja keras itu.
Perlu ada perjuangan untuk kita bisa memberikan yang terbaik kepada Kristus. Karena kalau dibandingkan dengan mutu dan kualitas pemberian dia, udah gak ada tandingannya. Gak ada seorang pun di dalam dunia dan di atas muka bumi ini yang rela menderita untuk orang lain, untuk kita selain dia. Jadi udah gak bisa ditandingi. Dan semuanya itu hanya menggerakkan sesuatu di dalam diri kita. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan yang terbaik dan yang tak terkirakan. Maka hidup ini tak lain dan tak bukan adalah ungkapan syukur. Ungkapan syukur. Ungkapan syukur jauh dari hitung-hitungan tentunya, ya. Jauh dari hitung-hitungan. Ungkapan syukur adalah apa yang terbaik, apa yang kupunya. Aku tidak merasa rugi, aku tidak merasa sayang untuk dipersembahkan buat yang terbaik dalam hidup ini, yaitu Allah, Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan pelayan ini, maka kita semua diingatkan bahwa Tuhan menempatkan kita sebagai bagian dalam jemaatnya untuk menjadi perwujudan karya-karya Allah, menindaklanjuti pekerjaan-pekerjaan Kristus yang pernah dia buat selama dia menjadi manusia sama seperti kita, lewat pembekalan terhadap kita semua, mina, talenta dan apapun yang berbeda yang Tuhan berikan, tetapi punya tujuan yang sama untuk memuliakan Allah lewat sebuah kerja keras, lewat sebuah pengorbanan untuk kita persembahkan menjadi ibadah-ibadah yang harum dan berkenan kepadanya. Karena itu mari kita layanilah Tuhan. Seberapapun yang kita bisa, jemaat atau majelis jemaat memfasilitasi semua itu, wujudkan hidup kepuasan di dalam jemaat kita. Supaya hidup kita pun penuh dengan pengabdian. Kiranya dengan begitu, maka jumlah ini akan nambah lagi. Yang mau ambil bagian dalam pelayanan bisa tambah lagi. Ya, tahun demi tahun jemaat kita makin meningkat, khususnya di dalam mutu dan kualitas, di dalam pelayanan kita. Dan cari penatua nggak usah ditanya siapa yang mau, tapi ngajuin diri sendiri. Ya, ini adalah hajat kita bersama, tanggung jawab kita bersama, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada paduan suara, dipersilakan.
Tuhan Yesus selamat datang, melebihi dalam lautan, melebihi kuda, halaman Yesus, kemuliaan adalah bagiku, tinggi dalamnya tidak dapat terduga, melebihi dosa-dosaku, ya dosaku, oh besarkanlah nama Tuhan Yesus, gloria. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, kita mengikrarkan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami hidup di tengah-tengah suara panggilan. Baik panggilan dari tengah-tengah keluarga, rumah tangga, panggilan dari tengah-tengah masyarakat, panggilan dari tempat pekerjaan dan usaha. Tapi juga berikanlah kepekaan kepada kami untuk mendengar bahwa ada suara panggilan dari lahan pelayanan-Mu, dari jemaat. Engkau juga memanggil kami semua untuk ambil bagian di dalam hidup, tumbuh kembang pelayanan jemaat-Mu. Karena Engkau menghadirkan jemaat ini GKI Kapling Polri untuk menjadi berkat, baik internal bagi jemaat maupun juga eksternal bagi lingkungan di mana Engkau menempatkannya. Ya Bapa di dalam sorga, biarlah aktivitas kami yang ada di bawah kuasa dan kehendak Kristus itu menjadi kesaksian bahwa Kristus sungguh hidup lewat gerak-gerik pelayanan yang dikembangkan dan yang melibatkan banyak dari setiap kami, baik sebagai anggota jemaat maupun simpatisan yang Tuhan himpunkan dalam persekutuan ini. Berkatilah ya Bapa di dalam sorga, supaya kami semua, besar kecil, tua muda, laki-laki dan perempuan, boleh memastikan diri bahwa kami terlibat di dalam hidup tumbuh kembang pelayanan jemaat di tempat ini. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang tersisih dan di luar dari maksud pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Ya Bapa, karena itu berkatilah ketika lewat KPI kemarin sudah dinyatakan atau sudah beberapa jemaat yang menyatakan diri berkomitmen untuk ambil bagian dalam bentuk-bentuk pelayanan yang ada. Kokohkan, teguhkan, dan perkaya itu supaya sungguh ya Bapa, demi nama Tuhan, demi cinta kasih Tuhan, mereka boleh mengabdikan hidup dan panggilan mereka untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih memuaskan lewat tanggung jawab dan pengorbanan dalam pelayanan di tempat ini.
Dan biarlah ya Bapa makin banyak di antara kami yang boleh tergerak hatinya untuk ambil bagian, baik lewat kegiatan-kegiatan program yang ada maupun juga lewat dukungan-dukungan, baik dalam bentuk teladan, baik dalam bentuk nasihat maupun juga doa-doa. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh lihat ada sebuah gerak yang tidak pernah berhenti untuk menampilkan sebuah jemaat yang aktif dan menjadi berkat. Ya Bapa di dalam sorga, berkatilah jemaat-Mu di sini, juga di dalam pelayanan, juga di dalam kepemimpinan, di dalam kebersamaannya, di dalam persekutuan, di dalam segala kegiatan-kegiatan yang Tuhan percayakan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan sungguh diberkati oleh Tuhan. Begitu juga terima kasih Bapa untuk sebuah proses perizinan yang boleh rampung. Ini perkara yang tidak mudah, tetapi lewat jalan Tuhan juga, maka jemaat di sini boleh sungguh-sungguh menghayati bahwa ini adalah bagian dari kehidupan bangsa yang harus memenuhi setiap kewajiban-kewajiban yang ada sebagai tanda bahwa kami adalah bagian dari bangsa dan negeri ini. Berkatilah juga ya Bapa untuk proses pemilihan penatua yang mungkin masih berlangsung di tempat ini, yang memasuki tahun pelayanan 2018-2021. Engkau berkati agar proses ini berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Panitia Paskah juga 2018 Engkau berkati supaya ada sesuatu yang dapat membuat kami lebih dalam menghayati setiap derita, pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kami juga berdoa ya Bapa bagi kehidupan jemaat-Mu pribadi dan keluarga, di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka. Tuhan, dari tangan kemurahan-Mu mengalir ada banyak berkat yang menyelenggarakan kehidupan mereka hari demi hari. Segala sesuatu yang baik Tuhan titipkan kepada setiap telapak tangan kami, sehingga kami boleh menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Seberapapun yang Tuhan berikan, itulah yang membuat hidup kami boleh tetap terpelihara di dalam pengasihan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap perjuangan, pergumulan hidup kami, baik kami yang sedang menghadapi kebutuhan-kebutuhan hidup saat ini, maupun yang merancangkan masa depan kami, rencana-rencana kami yang lebih baik buat kehidupan kami. Seberapapun itu, ketika sesuturut dengan kehendak-Mu, kami yakin Engkau akan memberikannya kepada setiap kami, karena kami percaya segala yang baik datangnya daripada-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang ada dalam pergumulan Bapa, berkatilah kami. Masalah-masalah yang kami hadapi tidak membuat kami lemah, tidak membuat kami terkulai, tetapi kami mendapatkan kekuatan karena kami percaya di dalam jalan kehidupan kami yang tidak mudah ini ada Kristus juga yang jalan bersama dengan kami untuk menuntun, menopang, dan mengarahkan kami. Berikanlah kami iman yang teguh, ketaatan dan kesetiaan yang penuh kepadamu. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, di dalam kondisi mereka baik di rumah maupun di rumah sakit, apapun jenis penyakit yang mereka alami, seberapapun berbedanya tingkat sakit yang dirasakan, namun kami percaya Engkau memberikan kasih yang sama kepada setiap orang, karena Engkau menyayangi dan mengasihi kami semua, maka daripada-Mu jualah segala perawatan dan pemeliharaan itu berlangsung. Berkatilah obat-obatan, berkatilah segala upaya-upaya kesembuhan, supaya semuanya itu tidak sia-sia mereka alami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami, opah oma kami yang sudah berusia lanjut. Kami yakin dan percaya Engkau jugalah yang menanamkan kegembiraan dan semangat di dalam hati mereka untuk boleh ambil bagian dalam hidup dan pelayanan jemaat-Mu, dan dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan bahagia oleh karena hatinya penuh dengan janji-janji dari Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, berkatilah kami semua. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau menyertai negeri ini dalam perjalanannya, dalam perkembangannya, juga dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan di setiap bidang-bidang kehidupannya, supaya bangsa ini boleh berjalan di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Berkatilah para pemimpin kami, baik yang di pusat sampai di daerah-daerah, untuk mereka juga boleh dapat menjalani kepemimpinan yang baik, supaya lewat kepemimpinan mereka shalom Allah boleh dirasakan oleh negeri yang kami cintai ini.
Juga kami berdoa secara khusus untuk tahun 2018, 2019, tahun politik di mana bangsa ini sedang berbenah diri untuk melakukan regenerasi bagi kepemimpinan. Ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan juga ambil bagian di dalam proses itu. Biar proses ini menjadi hal yang penting dalam hidup dan perkembangan bangsa kami. Kami tahu ada berbagai kepentingan di dalamnya, tapi kami yakin Engkau tidak tinggal diam untuk atas penyelenggaraan kehidupan bangsa ini. Karena itu berkatilah ya Bapa proses pemilihan para pemimpin kami. Kami berdoa ya Bapa untuk Presiden dan seluruh jajarannya yang saat ini memimpin negeri kami. Mereka bukan orang-orang hebat. Mereka bukan orang-orang yang tidak punya kelemahan dan kekurangan. Mereka terbatas dalam banyak hal. Tapi kalau Tuhan yang memakai dan Tuhan yang melengkapi, niscaya mereka Engkau tempatkan menjadi sumber berkat Tuhan bagi negeri yang kami cintai ini. Karena itu berkatilah para pemimpin kami Bapa di dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Berikanlah ketajaman di dalam memahami segala hal yang terjadi supaya bangsa ini dapat diantisipasi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan tugas panggilan pelayanan kami, biar Tuhan yang memberkati. Inilah doa syafaat kami Bapa. Kami akhiri dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami sambil dinyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 26 berkata, "Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun." Mari sekarang kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan dengan membawa berkat yang telah Tuhan beri bagi kita. Terlebih lagi sesuai dengan firman Tuhan, mari kita mempersembahkan diri dengan mau ikut melayani di tengah persekutuan kita di sini, sesuai dengan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita masing-masing, sehingga kita ikut membangun tubuh Kristus yang adalah gerejanya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu,
yang diberikan bila engkau dipakainya. Umat Tuhan diminta berdiri. Anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya yang diberikan bila engkau dipakainya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas lindungan-Mu sampai pada hari ini. Kami datang membawa persembahan yang kami tahu asalnya dari-Mu ya Bapa. Tolong Bapa agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ajar kami juga untuk dapat menata hidup kami, sehingga kami dapat memberikan waktu dan tenaga kami untuk melayani sesama. Dan melalui diri kami, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami naikkan doa ini. Amin. Berapa kali kita menolak untuk ambil bagian dalam pelayanan dan memilih mengambil jalan lain? Bagaimana jika matahari esok tidak pernah ada lagi? Kita dipanggil untuk terus melayani. Kristuslah Sang Tuhan dan kita hambanya. Selamat melayani Tuhan dengan segala hal yang telah Ia karuniakan kepada kita. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelayan yang mau melayani Engkau dan sesama. Yesus
bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Kita dipilih bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani sesama, melayani gereja dan bangsa, melayani yang lemah dan kecil, melayani yang miskin tersingkir. Lakukan dengan semangat kasih, melayani dengan tulus ikhlas, melayani dengan senyum cinta, melayani dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Di penghujung ibadah kita, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta pandanglah ladang pelayananmu. Kami mengarahkan hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan dan memandang ladang pelayanan kami. Jadilah pelayan Tuhan yang setia. Kami siap melayani Tuhan di tengah dunia, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai saudara yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang setia. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Hai, selamat pagi semua. Terima kasih kepada Komisi Sekolah Minggu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi sharing tentang tema pengajaran yang diberikan kepada anak-anak sekolah minggu beberapa bulan tahun lalu, tahun 2017, yang diambil dari tema bilangan, dari kitab bilangan. Tema ini menceritakan tentang bangsa Israel di padang gurun. Kita semua tahu perjalanan ini. Kita semua juga tahu bagaimana kelanjutan dari perjalanan ini. Perjalanan bangsa Israel ini sebenarnya bisa disamakan dengan perjalanan hidup kita. Ketika bangsa Israel masuk ke dalam padang gurun, mereka tidak tahu kelanjutan dan akhir dari perjalanan itu seperti apa. Kita juga tidak tahu kehidupan kita nanti akan seperti apa. Dan itu yang saya selalu katakan kepada anak-anak saya. Kehidupan mereka yang seolah tanpa beban sebenarnya juga bisa kadang-kadang membuat mereka merasa kecewa. Sekolah, hasil rapot,
nilai, tidak sesuai dengan harapan. Salah satu tema yang diajarkan yang diambil dari kitab Bilangan adalah berani beriman. Beriman itu mudah ketika segala sesuatunya mudah. Bagaimana ketika kita tidak tahu kalau misalnya ujung perjalanan kita seperti apa, dan di tengah perjalanan banyak kendala pula. Maka beranilah beriman. Ada satu kalimat yang begitu menyentuh saya sebagai seorang yang seharusnya lebih dewasa, yang saya ambil dari catatan ibadah anak saya, yang berbunyi seperti demikian. Ia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ia selalu menyertai kita. Dengan tulisan tangannya yang mungil, saya dikuatkan oleh kuasa Tuhan, yang kemudian memberikan saya kekuatan untuk memberikan contoh pada anak-anak ini bahwa hidup ini bukan film, tidak ada yang instan. Hidup ini harus dijalani dengan penuh iman pada apa yang terjadi baik maupun buruk. Saya dan anak-anak tetap percaya dan beriman kepadanya. Terima kasih. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa setiap guru-guru sekolah minggu yang sudah begitu banyak memberikan hati untuk mengajar anak-anak membutuhkan kita semua, para orang tua, untuk bekerja sama. Kalau saya umpamakan waktu kita mau pegang sesuatu, misalnya kita pegang Alkitab, maka kita tidak mungkin memegang hanya dengan jari yang hanya sebelah saja, tapi membutuhkan satu lagi bagian untuk bisa memegang dengan erat. Guru sekolah minggu memerlukan kerjasama dengan para orang tua untuk bersama-sama membina anak-anak dan khususnya membina iman mereka. Kalau kita akan memasuki Januari sampai dengan Mei nanti, kita akan belajar tentang kitab Yosua. Mungkin kitab ini jarang untuk kita baca secara berturut-turut dalam setiap perikopnya. Tapi kali ini bersama dengan anak-anak kita akan belajar bagaimana kitab Yosua menuntun kita untuk menghadapi zaman ini. Berani untuk menghadapi segala tantangan di dalam dunia anak-anak. Kita mengetahui dunia mereka bukan dunia yang mudah, tetapi dunia yang sulit ini. Mari kita mempersiapkan mereka untuk mereka belajar punya iman percaya kepada Tuhan. Dan juga berani untuk menghadapi setiap tantangan karena mereka tahu Allah mereka adalah Allah yang hidup, Allah yang dapat dipercaya, Allah yang juga melakukan sesuatu dalam hidup mereka. Kami punya murid yang dari kecil diajar oleh orang tuanya untuk saat teduh, baca Alkitab, merenungkan, dan kemudian melakukannya. Ternyata apa yang sudah dirintis dari anak-anak dan sampai sekarang dia sudah kuliah dan sudah hampir selesai. Satu hal yang tidak pernah dia lupa, ketika dia sudah keluar dari rumah untuk dia ada di kos, tinggal di satu bersama dengan teman-temannya tanpa orang tua, satu hal yang tidak pernah dia lupakan, yaitu firman Tuhan. Saudara, bekal kita untuk anak-anak adalah sesuatu yang dia harus pegang. Ketika tanpa orang tua pun dia tahu ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Saudara, melalui Yosua, seorang pemimpin yang sudah disiapkan oleh Musa, dia tahu tanpa Tuhan dia tidak mungkin membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi bersama dengan Tuhan, dia tahu Tuhannya Musa juga adalah Tuhannya dia untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama dengan anak-anak kita belajar percaya bahwa Allah kita yang hidup untuk menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan ini. Belajar untuk mengajar mereka bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka untuk memasuki segala tantangan raksasa seperti apapun orang-orang Kanaan yang begitu besar. Yosua dan Kaleb berani mengaminkan mereka maju perang karena ada Tuhan yang hidup. Mari bersama-sama kita bersama dengan mendidik anak-anak bersama dengan guru sekolah minggu untuk mempersiapkan generasi ini di masa yang akan datang. Terima kasih. Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi
semangat kasih